jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Anak-anak, apakah gelombang elektromagnetik itu? Oke, untuk menjawabnya, anak-anak perhatikan video berikut ini dulu ya. Halo Re. Ref, kita video call aja yuk. Aduh, kalau gitu berarti aku harus makeup dulu dong, biar lebih cakep gitu. Nggak usah kali. Kamu tuh udah cantik kok. Gombal banget. Yaudah, sekarang nih. Yaudah, aku matiin ya. Oke. Halo. Ref, aku pengen deh kita liburan gitu berdua, jalan-jalan di Jakarta aja, ke Dufan atau enggak ke Kota Tua. In a microwave oven, an electronic vacuum tube called a magnetron produces short radio waves called microwaves. In most such ovens, these waves travel through a waveguide, a rectangular metal tube, to a stirrer, a fan-like device that scatters the waves around the metal interior of the oven. The waves bounce from wall to wall until they enter the food. Water molecules, which are contained in most foods, are dipolar. That is, they have a positive electrical charge at one end and an equal negative charge at the other. These dipolar molecules act as tiny magnets. And as microwaves pass into the food, the molecules are pulled first one way, then the other, by a magnetic field created by the waves. This back and forth motion of the molecules occurs nearly 2.5 billion times a second. This rapid vibration causes friction between the water molecules, which produces heat. Bagaimana anak-anak? Setelah melihat video tadi, anak-anak tidak asing ya dengan gelombang elektromagnetik? Itu adalah beberapa contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, lalu bagaimana terjadinya gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah perpaduan antara medan magnet dan medan listrik. Lalu di mana hubungannya ya? Oke, kita pelajari bersama-sama anak-anak. Keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesis Maxwell. James Clerk Maxwell yang mengutarakan ya, dengan mengacu pada 3 fakta hubungan antara listrik dan magnet yang sudah ditemukan anak-anak. Yang pertama, dari percobaan Ørsted, arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Yang kedua, dari percobaan Faraday, batang konduktor menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Dan yang ketiga, dari percobaan Faraday, perubahan fluks magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Ada 3 ya anak-anak ya. Jika perubahan fluks magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan fluks listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Jadi ada hubungan timbal balik anak-anak. Ini adalah teori Maxwell. Bila hipotesis Maxwell ini benar, maka perubahan medan listrik akan mengakibatkan medan magnet yang juga berubah serta sebaliknya. Dan keadaan ini akan terus berulang anak-anak. Medan magnet atau medan listrik yang muncul
Akibat adanya perubahan medan listrik atau medan magnet sebelumnya akan bergerak atau merambat menjauhi tempat awal kejadian. Perambatan medan listrik dan medan magnet inilah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Jelas ya anak-anak ya? Apa itu gelombang elektromagnetik? Heinrich menemukan cara menghasilkan gelombang radio dan menentukan kelajuannya anak-anak. Nah, ini adalah sketsa dari gelombang elektromagnetik. Nah, yang berwarna merah ini adalah medan listrik anak-anak. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah medan magnet. Jadi tegak lurus ya antara medan listrik dan medan magnet. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik anak-anak adalah yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Jadi dapat merambat pada ruang hampa. Kemudian yang kedua adalah merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik atau tidak dipengaruhi oleh adanya medan magnet dan medan listrik. Dan dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Dan yang terakhir adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik anak-anak. Dari sini ke sana adalah frekuensinya semakin besar. Kita mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, UV, sinar X, dan gamma. Ini dari sini sampai ke sini adalah frekuensinya semakin besar atau panjang gelombangnya semakin kecil. Ya, jadi frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Kalau kita tuliskan urutannya mulai dari frekuensi yang paling rendah ke frekuensi yang paling tinggi adalah dari gelombang radio dan televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini adalah dari frekuensi yang paling rendah di sini. Ini sinar gamma berarti frekuensinya paling tinggi. Atau panjang gelombangnya dibalik. Gelombang radio dan televisi ini adalah panjang gelombang yang paling panjang dan sinar gamma adalah panjang gelombangnya yang paling rendah ya, atau yang paling pendek. Nah, kemudian untuk cahaya tampak ini mulai dari Meiji-ku Hibiniu itu anak-anak, merah sampai ungu. Nah, merah itu frekuensinya yang paling rendah, sedangkan ungu frekuensinya yang paling tinggi. Panjang gelombangnya dibalik ya. Oke, yang pertama adalah gelombang radio. Anak-anak perhatikan interval untuk panjang gelombangnya. Ini adalah gambar dari radio dan televisi. Kemudian gelombang mikro. Gelombang mikro bisa kita gunakan ya anak-anak untuk radar, microwave, dan wireless. Kemudian infrared. Nih, bisa digunakan untuk remote ya. Remote control dari televisi itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk ini ya, untuk memfoto menggunakan infrared juga bisa ketika malam hari anak-anak ya. Kemudian cahaya tampak yang Meiji-ku Hibiniu tadi ya. Ini anak-anak. Ini mulai dari sini merah sampai ungu. Yang berikutnya adalah ultraviolet. Ini adalah
penerapannya. Kemudian sinar X untuk ronsen biasanya anak-anak ya. Kemudian sinar gamma. Nih. Biasanya digunakan untuk terapi penyakit kanker itu anak-anak ya. Oke, sudah paham anak-anak ya tentang gelombang elektromagnetik? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.